wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Pofilpa. Oke, filsafat Bersama kita. dengan saya Nurul Mesyarasa Putri. Saya Nuraini Setiawati. Dan saya Jung Fatia Zahra. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih mengembangkan nilai filosofis dalam pembelajaran matematika di era global. Nah, kemarin ini saya baca nih di sebuah artikel bahwa pada tahun 1978, Beecher dan Meckler menyebutkan ada dua macam kedudukan guru di dalam inovasi pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan pengembangan kurikulum. Nah, aku juga pernah baca tuh di artikel itu, pertama di dalam kurikulum itu bersifat instrumental, di mana peran guru sebagai pelaksana kurikulum dengan mengembangkan peran dominasinya terhadap para siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, saya juga pernah baca yang kedua tuh kurikulum bersifat interaktif atau individual, di mana guru sebagai fasilitator dengan asumsi bahwa siswa harus diberi kesepakatan mengutarakan inisiatifnya dan konstruksi konsep sesuai kesiapan masing-masing. Iya, betul. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, kayaknya nih Nur Aini haus ya teman-teman. Jadi kita minum aja dulu ya. Oke, supaya lebih rileks dulu teman-teman. Silakan diminum Aini dan Aja. Nah, pendekatan ontologis untuk memahami pelajaran matematika itu yang seperti apa sih? Nah, pendekatan ontologis itu adalah mencari pengertian menurut akar dan dasar terdalam dari kenyataan matematika. Dan kenyataan matematika ini nantinya akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang berguna dan secara eksplisit akan dirumuskan dalam bentuk-bentuk formal. Oke, baik. Kalau misalkan tadi yang kedua itu ada pendekatan epistemologis ya. Pendekatan epistemologis untuk memahami pembelajaran matematika itu yang seperti apa? Pendekatan epistemologis itu adalah mendefinisikan, berarti mengungkapkan dengan cara lain yang dapat mudah dimengerti. Maka ketika kita akan mendefinisikan, kita akan menjumpai infinite regress. Ya betul, infinite regress itu adalah penjelasan tanpa akhir ya. Iya. Jadi tentulah hal ini tidak mungkin sebenarnya dilakukan jika kita menginginkan dapat memperoleh pengetahuan tentang hakikat matematika, maka pengetahuan demikian bersifat paling sederhana. Nah, selanjutnya itu kan ada pendekatan aksiologis ya. Nah, kalau pendekatan aksiologis ini mempelajari secara filosofis hakikat nilai atau value dari matematika. Apakah matematika sebagai kenyataan yang bernilai atau yang diberi nilai? What? Seperti itu. Secara pragmatis, matematika itu dapat dipandang sebagai ilmu tentang dunia nyata, di mana banyak konsep matematika muncul dari usaha manusia memecahkan persoalan, betul? Oke, seperti itu. Oke, kita balik lagi nih. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengembangkan nilai-nilai filosofis dalam pembelajaran matematika? Oke, baik. Di era global ya tentunya. Nah, yaitu seperti apa? Nah, pastinya itu tingkat keprofesionalan guru. Saya akan membagikan tips cara mengajar yang tepat. Tips yang pertama adalah buatlah perencanaan yang matang. Sebelum mengajar, biasanya kita itu memang sering membuat perencanaan, tapi sayangnya kita salah fokus.
kita lebih banyak mengerahkan tenaga kita untuk membuat materi. Oh, materinya harus lengkap, materinya harus rapi, pertanyaannya harus seperti ini, kita susun pertanyaan yang banyak sekali untuk anak-anak kita, tapi kita lupa dengan metode yang akan kita sampaikan. Apakah dengan metode konvensional, dengan cara ceramah yang selama ini kita lakukan, anak kita itu bisa benar-benar paham dengan materi yang kita sampaikan. Jadi di tahap awal, di tahap perencanaan yang matang itu, kita harus fokus pada pertanyaan ini. Bagaimana caranya supaya anak saya itu bisa paham dengan materi ini? Apakah dengan cara ini anak saya bisa paham dengan baik? Fokus pada pertanyaan itu. Tips yang kedua adalah persiapan materi. Jadi guru-guru itu dia sudah terbiasa mengajar bertahun-tahun, jadi dia merasa bahwa dia sudah hafal materinya dengan baik. Dia sudah nggak mau belajar lagi, dia tidak mau memperbarui pengetahuannya, menambah wawasannya. Ya memang tidak semua guru seperti itu, saya tahu tidak semua guru seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya nih saya mengingatkan bahwa kita itu harus memperbarui pengetahuan dan wawasan kita. Karena pengetahuan yang kita pelajari hari ini itu akan cepat usang di masa depan. Jangankan di masa depan, di minggu depan atau besok, itu bisa jadi pengetahuan kita hari ini sudah nggak berguna. Jadi kita harus senantiasa memperbarui ilmu. Kita sesuaikan ilmu kita ini dengan konteks anak-anak zaman now. Tips yang ketiga adalah kenali gaya belajar Anda. Gaya belajar adalah cara yang paling kita sukai untuk mengolah informasi. Ketika kita lebih suka membaca daripada mendengarkan, artinya gaya belajar kita adalah visual. Ketika kita lebih suka praktik langsung ketimbang membaca, artinya gaya belajar kita adalah kinestetik. Ketika kita lebih suka mendengarkan daripada praktik langsung, artinya kita gaya belajarnya adalah auditory. Anda harus paham satu hal, bahwa gaya mengajar kita itu sangat dipengaruhi oleh gaya belajar kita. Contohnya adalah saya itu gaya belajarnya adalah visual dan kinestetik, tapi lebih banyak kinestetiknya. Jadi saya suka baca buku, tapi saya lebih suka untuk praktik langsung. Saya nggak paham kalau cuma sekedar mendengarkan atau baca. Ketika Anda paham bahwa gaya belajar itu ada 3 jenis, maka Anda harus kombinasikan gaya belajar auditory, gaya belajar visual dan kinestetik ke dalam satu metode, sehingga semua anak itu bisa terakomodir, semua anak diperlakukan dengan adil, semua anak merasa paham dengan baik apa yang disampaikan gurunya. Bukan anak yang auditori saja paham materi, karena gara-gara gurunya juga auditori. Tips yang keempat adalah perhatikan kata-kata Anda. Anak-anak itu dia sangat peka dengan apa yang didengar, sangat peka dengan bahasa tubuh orang-orang di sekitarnya, apalagi kata-kata dan bahasa tubuh dari orang tua dan gurunya, yang mana kita itu adalah teladan mereka, kita itu adalah orang-orang yang mereka hormati. Jadi kita harus terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang membangun anak kita, yang mendorong dan memotivasi anak-anak kita. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan itu bikin anak itu down. Saya masih ingat dulu saya waktu SMP, saya pernah dikasih pertanyaan sama guru saya dan saya tidak bisa menjawabnya. Ketika saya tidak bisa menjawab, guru saya merespons seperti ini, utekem kopior. Nah, itu dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya adalah otakmu kopior. Otak saya itu ya isinya rusak lah gitu intinya. Pasti saya takut, saya shock, dan saya kaget, dan saya sedih. Dan ini bukan contoh yang baik, karena guru dan orang tua itu kata-katanya sangat diperhatikan oleh anak-anak kita. Anak-anak yang sensitif, dia pasti akan sakit hati, dia pasti akan takut, dia pasti akan ngeri gitu lihat gurunya gabung sama kelas itu lagi, dia minder pasti. Anak itu apakah dia jawabannya salah atau benar, kita tidak pantas untuk ngasih label. Penilaian dan evaluasi yang kita lakukan itu adalah proses dia untuk bisa mendapatkan jawaban itu bagaimana. Jadi jangan langsung kasih label, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu goblok, itu jangan sampai hal itu terjadi sama kita. Jadi perhatikan kata-kata Anda dengan baik, buat anak Anda itu merasa bahwa dia punya potensi, dia punya kemampuan yang baik, supaya antusiasme belajarnya itu semakin meningkat. Tips yang kelima adalah opening class yang menarik. Ketika Anda masuk ke kelas atau Anda orang tua mengajari anak Anda sendiri, buat anak Anda itu bahagia, buat anak Anda itu senang dulu sebelum belajar. Karena apa? Karena materi atau informasi atau pengetahuan itu bisa masuk dan tersimpan dalam memori jangka panjang kita ketika kita belajar dengan muatan emosi yang tinggi,
Jadi ketika kita bahagia, kita senang, maka informasi apapun itu akan mudah diterima, akan mudah diproses oleh otak kita. Kalau kita masuk ke kelas, kemudian kita pegang buku, kita pegang LKS, kemudian kita berdiri di depan kelas, langsung membacakan LKS, kita langsung ceramah, dia akan bosan mendengarkan kita, mereka akan ngantuk. So, Anda bisa cari ide bagaimana cara mengubah kelas yang tegang menjadi kelas yang menyenangkan. Ada banyak sekali ide di internet. Anda tinggal ketikkan kata kunci misalnya ice breaking atau opening class yang menarik gitu, akan muncul banyak sekali ide-ide yang bisa Anda copy atau Anda bisa adaptasi sesuai dengan kondisi anak-anak Anda di rumah atau murid-murid Anda di kelas. Gimana guru itu harus bisa memahami dan menguasai pembelajaran yang akan diajarkan. Iya, betul sekali. Guru harus lebih menguasai intinya ya. Dan juga guru harus mengembangkan metode pembelajaran. Iya, supaya nantinya murid-murid itu tidak bosan dengan apa yang ia ajarkan. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara untuk kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengembangan matematika dapat dilakukan pada dua level, yaitu level makro maupun mikro. Yang makro itu secara garis besar dan mikro itu secara garis khusus. Betul sekali. Nah, nilai matematika ini dapat dilihat dari konteks ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tentunya dalam batas-batas intrinsik, ekstrinsik, dan sistemik. Nah, nilai-nilai matematika ini tentunya dikembangkan itu harus dibarengi dengan berpikiran kritis. Karena matematika itu tidak lain dan tidak bukan ya dengan berpikir kritis itu sendiri seperti itu. Dan ketajaman matematika ini mampu menerawang masa depan melalui konsep teleologi, bahwa apa yang terjadi di masa depan itu dapat setidaknya dipotret di masa sekarang. Keren banget kan matematika? Wow, luar biasa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk di like, Komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.